Oke teman-teman, selamat datang di bedah dokumentasi Alpine JS selanjutnya. Di sini kita, sudah membuka dokumentasi Alpine JS-nya di bagian Xbin. Yuk kita baca bersama-sama, apa itu Xbin. Oke, Xbin allows you to set HTML attributes on elements based on the result of JavaScript expression. Jadi Xbin ini memungkinkan kita untuk men-set suatu nilai dari atribut HTML berdasarkan dari ekspresi JavaScript. For example, here's a component where we will use Xbin to set the placeholder value of an input. Nah, jadi di sini ada elemen di inisialisasi dengan xdata dulu ya. Di sini ada properti namanya placeholder. Nah, di elemen input sendiri ada properti yang namanya placeholder ini. Nah, kita ingin men-set properti dari placeholder ini berdasarkan atribut HTML placeholder ini berdasarkan dari properti placeholder di xdata. Maka kita cukup tinggal tambahkan xbin titik 2 terus atribut HTML-nya dan baru di sini nilai dari propertinya seperti itu teman-teman. Nah, kita coba seperti ini ya. Kita coba. Jadi kita coba versi dulu formatnya. Kita menggunakan Prettier ya. Nah, awalnya input itu seperti ini teman-teman. Jika xdatanya ini kita hilangkan ya. Awalnya input kan seperti ini. Nah, placeholder seperti ini. Jadi placeholdernya ini sebagai atribut HTML ya. Nah, seperti ini kan biasa kalau kita mengetikkan di input placeholder ini adalah isian sementara ya sebelum kita mengisi input tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita ingin merubah placeholder ini sesuai dari ekspresi JavaScript-nya? Nah, tadi kita bisa menggunakan Xbin tadi. Seperti itu. Nah, jadi nanti nilai placeholder-nya ini kita bisa menggunakan ekspresi JavaScript di sini gitu teman-teman. Ya, kita coba. Nah, seperti itu. Tap here. Oke. Nah, sekarang khusus untuk kelas ya, karena kelas ini banyak sekali sering sekali. Misalkan seperti ini, sebuah elemen seperti ini kelasnya ya. Nah, ini kan properti kelas ini, apalagi kalau kita menggunakan Tailwind CSS, sering dinamik ya. Ini isinya gitu. Nah, ini Alpine.js punya sesuatu yang khusus untuk properti atau untuk atribut HTML kelas ini. Xbin is most often useful for setting specific classes on an element based on your Alpine state. Here's a simple example of a simple drop-down toggle, but instead of using xShow, we will use a hidden class to toggle an element. Nah, jadi kita bisa saja menampilkan efek toggle ya, artinya show or hide itu tidak menggunakan xShow, tapi kita menggunakan class ya, class. Nah, terutama kalau kita menggunakan kelasnya Tailwind CSS, maka hidden ini artinya adalah disembunyikan. Nah, supaya kita bisa mencoba ini, mungkin ada baiknya kalau kita install dulu Tailwind CSS-nya teman-teman. Karena kalau misalkan belum kita install Tailwind CSS-nya misal seperti ini, kelasnya adalah hidden ya, seperti ini. Kelasnya adalah hidden. Kita coba buka di browser. Nah, masih muncul. Dia tidak benar-benar hidden karena kita belum ada Tailwind CSS-nya. Yuk kita tambahkan dulu Tailwind CSS. Kita tambahkan dulu Tailwind CSS agar kelas CSS-nya bisa bekerja. Kita install CDN-nya saja. Kita coba cari CDN-nya. Oke, ini play CDN. Nah, kita cukup tambahkan ini saja teman-teman. Kita tambahkan di sini, di script sini. Oke, sudah. Sehingga, nah sudah. Ketika kita tambahkan kelas hidden, dia
tidak muncul gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mengubah nilai kelas ini secara dinamik dengan menggunakan Xbin, seperti itu ceritanya. Nah, kita bisa coba di sini. Ini ya. Kita coba copy paste di sini. Nah, kita perbaiki dulu ininya. Formattingnya, oke. Nah, ini Xdata ada property open, state-nya ya. State-nya awalnya false. Nah, di sini button X on click open-nya tuh ininya berubah gitu. Nah, ini kelasnya ini apabila property open-nya ini true, gitu ya. Apabila nilai open-nya ini true, maka kelasnya ini tidak ada gitu ya. Apabila nilai open-nya ini false, maka kelasnya ini nilainya hidden, seperti itu untuk atribut kelas ini. Paham ya teman-teman ya? Kita coba ya. Oke, kita coba dulu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, bisa ya. Jadi Xbin ini kita bisa gunakan untuk melakukan dinamik ya, agar dinamis nilai dari suatu atribut HTML. Oke. Next, shorthand conditionals. Okay. In case like this, if you prefer a less verbose syntax, you can use JavaScript short circuit evaluation instead of standard conditional. Ini, nah ini yang standarnya ya. Jadi kondisinya dulu tanda tanya, baru kondisi jika benar dan kondisi jika salah. Nah, ini itu bisa dalam bentuk pendeknya seperti ini gitu ya. Kelas apakah show? Nah, ini hidden. Nah, saya kurang paham juga nih kalau untuk yang short circuit evaluation ya. Oke. The inverse is also available to you. Suppose instead of open, we use a variable with the opposite value closed. Nah, bisa juga pakai close. Kalau dia close, dia hidden. Jika tidak pakai kelas. Nah, ini pakai ini. Ini short circuit evaluation ya. Aku sih jarang sih pakai ini. Lebih enak ini. Tapi terserah teman-teman. Silahkan coba aja yang mana yang mau. Kemudian class object syntax. Alpine offers an additional syntax for toggling classes if you prefer. By passing a JavaScript object where the classes are the keys and booleans are the values, Alpine will know which classes to apply and which to remove. For example, if class hidden show. Ini ya. This technique offer a unique advantage to other methods. When using object syntax, Alpine will not preserve original classes applied to an element class attribute. Oke. Banyak ya cara-caranya ya untuk mentoggling seperti ini. Oke. Oke teman-teman, silakan saja dicoba-coba ya sendiri. Special behavior Xbin class behaves differently than other attributes under the hood. Nah, ini penting nih. Consider the following case. If class opacity 50, class hide and hidden. Tadi yang ini ya. Nih. Jika dia nilainya hide, maka hidden ya. If class were any other attribute, class binding would override any existing class attribute, causing opacity to be written by either hidden or ini ya, or blank gitu ya. However, Alpine treats class binding differently. It's smart enough to preserve existing class on other element. For example, if hide is true, the above example will result the following DOM element. Nah, jadi kelas ini teman-teman berbeda ya. Ketika kita membind kelas dan kita memberikan ini conditional gitu ya, conditional tambahan kelas baru, maka khusus untuk kelas yang lama ini tidak terhapus, tapi ditambahkan gitu kelasnya di depannya. Beda dengan ketika kita membind Xbin ini dengan atribut HTML lainnya selain kelas, dia akan menghapus dari nilai atribut sebelumnya. Itu teman-teman, ini sih yang paling penting ya. Nah, if hide is false, nah jika hide-nya ini false, maka kan tidak ada tambahan kelas ya, maka kelasnya itu tetap jadi opacity 50. Oke, ini pentingnya sih seperti itu. Jadi intinya Xbin ini kan tadi bisa mengikat suatu nilai dari atribut HTML berdasarkan suatu ekspresi JavaScript gitu ya, atau berdasarkan state-nya dalam Xdata.
Nah, jika atribut lain selain atribut kelas, maka nilai atribut itu akan hilang semuanya dan digantikan dengan hasil dari evaluasi JavaScript di Xbin ini gitu. Tapi jika kelas, maka nanti akan ditambahkan kelasnya itu dan kelas sebelumnya itu tidak hilang seperti itu teman-teman. Kemudian ada binding styles. Similar the special syntax for binding classes with JavaScript object, Alpine also offers an object-based syntax for binding style attributes. Just like the class object, the syntax is entirely optional, only use it offers you some advantage. Seperti ini teman-teman. Jadi ini contohnya, oke, membinding style seperti ini ya. Color red, display flex seperti itu. Akan merender seperti ini, colornya red, displaynya flex. Oke. Jadi ini tinggal kita kita berikan xbind style, kemudian ini ada objek seperti itu ya. Nah, lalu karena kita sudah menggunakan xbind, maka kita bisa menggunakan ekspresi JavaScript di sini ya. Seperti ini. Conditional inline styling is possible using expression just like xbind class. Short circuit operator can be used here as well by using styles object as the second operand. Oke. Jadi xbind style, nah jika true maka colornya jadi red seperti itu teman-teman. Oke. One advantage of this approach is being able to mix it in with existing styles of an element. Nah, ini jadi kita bisa menggabung ya dengan existing element ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kita gabungkan padding satu remnya ini digabungkan dengan color red, display flex seperti itu. And like most expression in Alpine, you can always use the result of JavaScript expression as the reference. Nah, ini ya, xdata seperti ini, xstylesnya ini aja, data dari ini. Oke. Selanjutnya ini apa nih? Oke, terakhir ini ya. Binding Alpine directives directly. Xbind allows you to bind an object of different directive and attribute to an element. Nah, jadi Xbind ini bisa kita membinding objek dari direktif yang lain dan atribut-atribut yang lain ke suatu elemen. Seru nih, the object key can be anything you would normally write as an attribute name in Alpine. This include Alpine directive and modifiers, but also plain HTML attributes. The object values are either plain string in the case of dynamic Alpine directives callback to be evaluated by Alpine. Nah, kita coba baca aja, lihat. Ini xdata drop down ya. Oke, sini xbind trigger open drop down. Xbind dialog drop down content seperti ini ya. Oh, jadi trigger ini apa? Trigger itu ini. Trigger ini adalah properti ya. Properti dari directive xdata ini ya. Jadi xdatanya ini drop down. Oke, xdatanya adalah yang ini teman-teman. Ada properti open, ada properti trigger. Seperti itu ya. Kemudian ada properti dialog seperti itu. Kemudian ini itu xdatanya. Kemudian untuk xbin-nya adalah trigger. Nah, xbin-nya ini. Open drop down. Kemudian yang ini xbin dialog. Oke. Oke, jadi seakan-akan di sini ada xdata ya. Isinya adalah ini teman-teman, property trigger ini. Itu ya. Oke. Jadi intinya kita cukup tahu bahwa Xbind ini bisa digunakan untuk menghubungkan ya elemen kita dengan suatu properti dari xdata seperti itu atau dari direktif yang lain. Oke, menarik. Dan ada couple of caveats to this usage of Xbind. When directive being bound or applied is X4, you should return a normal expression string from the callback. For example, X4 return item. Oke, yang penting itu teman-teman. Jadi Xbind itu kesimpulannya adalah dia bisa membinding dengan kita bisa mengatur nilai dari suatu atribut HTML dengan suatu ekspresi JavaScript gitu ya. Jadi bisa dinamis. Nah, khusus untuk kelas, Xbind ini tidak menghapus nilai atribut kelas keseluruhan,
Dia hanya akan menambahkan berdasarkan dari ekspresi JavaScript kita, beda dengan properti atau beda dengan atribut HTML lain. Oke, menarik teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang penting kita bisa mengcover ya semua informasi yang ada di dokumentasi ini dan mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Oke, tentu skill itu bertambah dengan nanti kita project-project yang lainnya. Yang penting kita di sini bisa memahami Alpen JS ini ada apa saja seperti itu teman-teman. Terima kasih ya.